Dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik tersangka, diperoleh fakta bahwa tersangka menyimpan video pornografi ini sebanyak 123 file video pada handphone tersangka, yaitu 3.064 file video pada laptop tersangka. Jadi total secara keseluruhan ada 1.058 file video. Tersangka OS dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian kita terapkan juga pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, tentunya dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi selain pengungkapan kasus pembuatan website pornografi yang kami gelar baru saja, pada hari ini juga kami sampaikan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber pada tanggal 3 Oktober 2024 telah berhasil mengungkap tindak pidana pornografi anak secara online dengan modus yang berbeda dengan yang tadi, tentunya melalui media sosial Telegram dengan nama grup Meguru Sensei dan Acil Sunda. Adapun untuk masuk bergabung menjadi member atau subscribe ke dalam grup tersebut, tersangka mematok harga antara 50.000 sampai dengan 300.000. Perlu diketahui bahwa saat ini member di grup Telegram Meguru Sensei ini berjumlah 2.701 member, sedangkan di Acil Sunda berjumlah 2.222 dan berisi 146 video yang diantaranya berisi adegan asusila dengan anak di bawah umur dan adegan susila sesama jenis atau sesama pria yang dibuat dan diperankan oleh tersangka atau yang ada di belakang kami. Mana tersangkanya dikeluarkan saja. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyidik di Tipit Cyber telah melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang bisa ditampilkan dengan inisial MS dan S alias Acil Sunda, serta 1 orang anak yang berkonflik dengan hukum dengan inisial SHP dengan masing-masing peran sebagai berikut. Pertama, tersangka inisial MS berumur 26 tahun pada tanggal 3 Oktober 2024 tersangka dilakukan penangkapan di Jetis, Kecamatan Grogol, Kota Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana tersangka adalah selaku penjual konten video porno yang berisikan adegan asusila anak di bawah umur melalui media sosial Telegram. Modus tersangka adalah dengan cara mencari dan mendownload konten-konten video tersebut dari berbagai sumber di internet dan media sosial, kemudian menjualnya kembali melalui media sosial grup Telegram yang dibuatnya dengan nama PIP Meguru Sensei. Tadi kami sampaikan bahwa tersangka ini mematok harga mulai dari 50 sampai dengan 250.000 untuk masuk ke member PIP. Kedua, tersangka inisial S alias Acil Sunda, usia 24 tahun, ini 7 Oktober 2024, tersangka dilakukan penangkapan di Kampung Babakan, Kecamatan Mancak, Kota Serang, Banten, di mana tersangka adalah selaku orang yang mengeksploitasi anak dengan cara membuat, pemeran, dan menjual konten video asusila anak di bawah umur. Tersangka juga yang mencari talent serta beradegan asusila dengan anak di bawah umur dan merekamnya menjadi sebuah konten video asusila, lalu disebarkan melalui media sosial grup Telegram yang dibuatnya dengan nama Acil Sunda. Nah, tersangka mematok harga 300.000 untuk
masuk kepada member, kemudian juga tersangka yang menawarkan dan menjanjikan akan memberikan 1 buah handphone, ya, namun pada kenyataannya korban anak di bawah umur hanya diberikan uang sebesar 200.000. Ketiga, anak yang berkonflik dengan hukum, ini saudara ABH, inisialnya SHP, usianya 16 tahun. ABH yang berdomisili di daerah Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, di mana ABH berperan mencari talent anak di bawah umur di lingkungan pertemanan sebayanya untuk ditawarkan membuat konten video asusila bersama dengan tersangka inisial S alias Acil Sunda, dengan dijanjikan akan mendapatkan bagian dari hasil video yang dijual. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 unit handphone, 2 unit kartu ATM, 5 buah SIM card, kemudian 2 akun channel Telegram dan 3 akun email, kemudian 1 kaos warna merah, 1 celana pendek, 1 lembar akta, 1 lembar akte kelahiran anak, 2 lembar kartu identitas pelajar. Terhadap para tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 20 tahun penjara. Saat ini korban anak sudah dititipkan di Rumah Aman UPT P3A Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan asesmen, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Kami sampaikan kepada para orang tua serta masyarakat agar lebih waspada demi melindungi anak-anak kita serta melakukan langkah-langkah memberikan edukasi kepada anak-anak terkait bahaya yang dapat mereka hadapi di media sosial, termasuk pelecehan, eksploitasi dan prostitusi online, agar memonitor kegiatan anak di media sosial dan mengenali teman-temannya khususnya yang berada di media sosial terhadap anak-anak kita. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk berbicara kepada para orang tua. Kemudian yang terakhir tentunya menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang baik kepada anak-anak kita sehingga dapat terhindar dari ajakan untuk terjerumus khususnya di dalam prostitusi online yang menyasar anak-anak di media sosial. Kemudian dalam kesempatan ini tentunya kami tidak bekerja sendiri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan pornografi anak secara online. Kami dari Ditripidit Cyber Bareskrim Polri dan jajaran akan terus berupaya melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi anak, khususnya eksploitasi terkait dengan seksual anak secara online. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.